Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam serial video algoritma pemrograman JavaScript. Dalam seri kali ini kita akan pelajari segala hal yang berhubungan dengan algoritma pemrograman yang nanti implementasinya kita gunakan bahasa pemrograman JavaScript. Video pertama dalam seri ini kita akan bahas terlebih dahulu konsep dasar algoritma. Jadi apa itu algoritma, bagaimana agar algoritma itu dikatakan baik dan benar, akan kita pelajari pada video yang pertama ini. Sebenarnya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu tidak lepas dari yang namanya algoritma. Kita mau makan, kita gunakan algoritma. Kita mau belajar, kita pakai algoritma. Kita mau jalan-jalan, kita gunakan algoritma. Semuanya tidak akan lepas dari yang namanya algoritma. Sebagai contoh misalnya, coba ini gambar apa? Ini adalah gambar secangkir kopi panas yang rasanya manis. Kalau kita diminta untuk membuat secangkir kopi panas yang rasanya manis, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentunya yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian kita harus menyiapkan peralatannya. Dan yang ketiga, kalau bahan dan alat sudah lengkap, kita proses bahan-bahan tadi sampai menjadi secangkir kopi panas yang rasanya manis. Seperti itu. Kalau sudah kita dapatkan konsep berpikir logisnya, maka kita breakdown kemudian. Yang pertama, kira-kira bahan apa saja yang kita butuhkan? Tentunya kalau membuat kopi, pertama harus punya bubuk kopinya. Kemudian yang kedua, karena kita ingin kopinya manis, kita harus punya gula. Kemudian yang ketiga, karena kita ingin nanti kopinya disajikan dalam kondisi panas, maka kita harus menyiapkan air panas. Kemudian peralatannya, kira-kira apa yang diperlukan? Tentunya yang pertama adalah sebuah cangkir, dan yang kedua adalah sebuah sendok. Kalau sudah lengkap seperti ini, baru kita proses bahan-bahan tadi dengan alat yang sudah kita siapkan. Caranya gimana? Yang pertama, cangkir dan sendok kita siapkan. Setelah itu, kita ambil 1 sendok bubuk kopi, kita masukkan ke dalam cangkir. Setelah itu, ambil 1 sendok gula, dan kemudian kita masukkan ke dalam cangkir. Berikutnya, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Setelah selesai, maka berikutnya kita aduk-aduk sampai rata, sampai semuanya larut menjadi satu. Kalau ini sudah selesai, barulah secangkir kopi panas yang rasanya manis siap kita hidangkan. Nah, seluruh rangkaian kegiatan ini tadi sudah bisa disebut sebagai sebuah algoritma. Dimulai menyiapkan bahan, menyiapkan alat, kemudian melakukan proses sampai keluar hasilnya, itu sudah bisa dikatakan sebagai algoritma. Jadi kalau kita diminta mendefinisikan apa itu algoritma, kira-kira jawabannya seperti apa? Secara sederhana, algoritma bisa kita artikan sebagai urutan dari sejumlah langkah yang disusun secara logis yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Poin besarnya ada 3, berurutan, logis, dan dapat mencapai tujuan. Jadi kalau kita ambil poin besarnya sebuah algoritma baru dikatakan benar adalah harus berurutan langkah-langkahnya. Sebagai contoh, kita ingin mengisi sebuah cangkir dengan air, maka langkahnya kan pertama siapkan cangkirnya, baru kemudian tuangkan airnya. Jangan dibalik, karena kalau dibalik, tuangkan airnya dulu, baru siapkan cangkirnya. Ini kalau kita lihat aktivitasnya, tidak ada yang dirubah aktivitasnya, hanya urutannya dibalik. Walaupun aktivitasnya sama, tapi urutannya dirubah, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kalau urutan yang pertama, cangkirnya akan terisi air, tapi kalau yang kedua, airnya malah akan tumpah. Beda kan? Jadi sekali lagi, aktivitas sama, urutan beda, itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Makanya poin pertama, sebuah algoritma dikatakan benar, itu adalah urutan langkah-langkahnya harus benar. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya itu harus logis. Contoh misalnya, kita ingin membuat kopi yang rasanya manis, maka secara logika yang harus dicampurkan ke dalam kopi itu adalah gula, jangan yang lainnya. Kalau yang kita masukkan garam, walaupun sama-sama bisa larut, itu tidak logis. Kepingin hasilnya manis, tapi yang dimasukkan garam, itu tidak masuk logika. Jadi poin kedua, sebuah algoritma baru akan dikatakan benar kalau langkah-langkah yang dilakukan itu logis atau sesuai logika. Yang ketiga, sebuah algoritma baru akan dikatakan sebagai algoritma yang benar kalau tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Saat
kita ingin membuat secangkir kopi panas yang manis rasanya, maka seluruh aktivitas atau seluruh langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma itu harus mengarah ke sana. Jadi kalau hasil akhirnya bukan secangkir kopi panas yang manis rasanya, maka algoritma itu salah. Jadi kalau seluruh langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma itu menghasilkan secangkir kopi yang panas dan manis rasanya, maka algoritma ini baru dikatakan benar. Jadi seperti itu konsep dasar yang harus dipahami dari algoritma. Adapun nanti cara penyajian algoritma itu seperti apa akan kita bahas pada video selanjutnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.